Pemirsa Allah Perkasa Televisi Channel yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sembari menunggu donasi dari para pemirsa APTC untuk pengadaan peralatan podcast, yang nantinya kami akan mengundang tokoh rohaniawan Kristen seperti para pendeta, baik yang masih aktif maupun yang sudah emeritus, serta tokoh Kristiani terkemuka lainnya sebagai narasumber. Kami akan menayangkan serial 100 tokoh di Alkitab atau 100 Profiles of the Bible. Adapun dana yang kami perlukan untuk pengadaan peralatan podcast adalah sekitar 45 juta rupiah di luar biaya pengganti transportasi para narasumber. Sebagai alternatif pendanaan, kami juga diminta mengisi konten bernuansa politik, ekonomi, dan sosial untuk 2045 TV Tangerang yang sudah memasuki tayangan keempat. Jika berkenan, mohon dukungan Anda untuk 2045 TV Tangerang dengan melakukan subscribe, like, dan tekan tombol bel agar kepada Anda diberi notifikasi untuk konten berikutnya. Pengantar dari host untuk tokoh Deborah. Selama berpuluh-puluh tahun lamanya, tidak ada seorang pun tokoh berwibawa yang menjadi pemimpin bangsa Israel, hingga Allah mengirimkan hakim-hakim secara bergiliran untuk memimpin bangsa yang porak-poranda itu. Di antara hakim-hakim itu terdapat seorang dan satu-satunya perempuan yang juga sebagai nabiah, Deborah namanya, istri Lapidot, untuk memerintah sebagai hakim bagi orang Israel. Ia duduk di bawah pohon korma Deborah, dalam kurung. Disebut demikian karena orang Israel sering menemuinya di sana dan menganggap pohon kurma itu sebagai singgasananya, tutup kurung, di antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Kala itu orang Israel telah berhenti menaati perintah-perintah Tuhan. Tuhan menghukum dan sengaja mencobai mereka hidup di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Orang Israel mulai berdoa dan Tuhan mendengar ratapan mereka. Dia menyuruh Deborah untuk mengumpulkan bala tentara Israel untuk berperang melawan orang Kanaan yang memiliki banyak prajurit dan kereta berkuda yang membuat ciut nyali tentara Israel. Namun Deborah tidak mengenal rasa takut, sebab ia tahu bahwa Tuhan akan menolong mereka. Lalu ia memanggil Barak, pemimpin tentara Israel, dan atas perintah Tuhan, dia menyuruh Barak maju berperang. Tetapi Barak takut dan berkata, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Deborah pun mengiyakan, tetapi memberi pesan kepada Barak bahwa Barak tidak akan mendapat kehormatan apapun dari pertempuran ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera, panglima tentara orang Kanaan, ke dalam tangan seorang perempuan. Benar saja, Tuhan memporak-porandakan tentara Sisera dan semua mati terbunuh oleh pasukan Barak. Tersisa Sisera seorang diri yang kemudian lari dan bersembunyi di rumah Yael, istri Haber. Yael sendirilah yang membunuh Sisera dengan memakukan patok kemah ke pelipis Sisera hingga tembus sampai ke tanah dan mati. Maka genaplah apa yang dinubuatkan Deborah kepada Barak tadi. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja orang Kanaan itu, dan akhirnya melenyapkan sang raja. Sesudah itu, bangsa Israel hidup rukun setidaknya untuk 40 tahun kemudian. Mari kita lanjutkan dengan kutipan yang saya ambil dari buku The Student Bible yang sudah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hari ini kita memasuki tayangan ke-17 dari 100 tokoh di Alkitab dengan tokoh Deborah. Deborah, perempuan multitalenta. Perempuan seringkali mendapat perhatian rendah di Perjanjian Lama, tetapi Deborah merupakan pengecualian yang dahsyat. Sebagai seorang pemimpin militer, penyair, nabiah sekaligus hakim, dia menggunakan berbagai talenta yang dimilikinya untuk mengilhami bangsa Israel pada suatu masa yang suram. Deborah memenangkan ketenarannya memimpin sebuah bangsa yang putus asa
untuk mencapai kejayaan. Dengan Israel yang berada di bawah jempol penguasa asing yang kejam, dia memberi perintah kepada Barak untuk memimpin sebuah revolusi. Dia menolak, kecuali Deborah berani menemaninya pergi bertempur. Dengan berbagai perintah yang diberikannya, 10.000 tentara Israel secara mutlak mengalahkan musuh yang dipersenjatai lengkap. Kemenangan Deborah menciptakan perdamaian selama 40 tahun. Sangatlah sulit memikirkan suatu wilayah di mana Deborah tidak dikenal. Dia seorang ibu dan istri. Kearifannya sangat termasyhur sehingga banyak orang datang membawa berbagai macam perselisihan kepadanya manakala dia duduk di bawah pohon palma yang besar, palma Deborah. Sebagai nabiah atau nabi perempuan, dia memahami pesan Allah dan menyampaikannya kepada umatnya. Ketika dia mengutus Barak ke pertempuran, dia mengatakan dengan cara ini, tanda kutip, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkanmu demikian?" Anda bisa baca di kitab Raja-Raja pasal 4 ayat 6. Deborah juga adalah sebagai penyair ulung seperti tersaji pada pasal 5. Suatu puisi yang tertua dan penuh ekspresi di dalam Alkitab, dinyanyikan dengan duet oleh Barak dan Deborah. Tetapi lirik dalam lagu puisi itu memberi Deborah penghargaan yang layak. Anda bisa baca di pasal 5 ayat 7. Di sepanjang Alkitab, kita dapat dengan susah payah menemukan lebih banyak pemimpin sempurna, baik laki-laki maupun perempuan, dibandingkan dengan Deborah. Live question. Di bidang apa Anda memperkuat bakat-bakat Anda untuk menjadi sempurna? Tuliskan jawaban Anda pada kolom komentar untuk kita diskusikan. Salam. Sampai jumpa di episode ke-18 dengan tokoh Ruth.